bilang ini justru ujiannya nih. Lu bisa nggak lawan tim yang mainnya nggak seterbuka City ataupun Arsenal, yang lu harus ngebongkar lini pertahanan. Struggle mereka lawan Fulham, walaupun ujungnya menang bisa. Lawan Tottenham, dalam tanda kutip ketolong ke kartu merahnya Cuti Romero. Begitu dia keluar langsung mereka bisa bikin gol, habis itu nambahin gol lagi. Kalau kita bilang itu identitasnya Carrick, sebenarnya belum keluar di United sekarang. Tapi at least lo bisa ngeluarin potensi terbaik. Itu dulu sih yang dibutuhkan oleh United, dan dengan cepat bisa di-repair sama Carrick. Ketika back lo keteteran, lo punya Gehi. Ketika lawan Liverpool, best player di pertandingan itu si Gehi. Gila itu pemain. Bisa melakukan tackle yang precise, bisa baca positioning, bisa segala macam yang ngebuat Liverpool tuh sulit untuk bisa mencetak gol. Karena golnya kan datang lewat tendangan bebas gitu kan. Tapi dari open play, karena ada Guehi itu, jadi nggak bisa mereka mencetak gol. Yo, bertemu lagi bersama gua Dedik Prianto di program Ruang Bola Podcast Ruang Publik. Dan tentu saja hari ini kita akan ngomongin tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentunya gua nggak sendirian bersama my partner in crime, Indro yang bukan warkop tapi lagi kenyang banget. Habis buka puasa. Waduh. Bareng-bareng tadi kita dapat tentunya dari Sarimande. Langsung aja. Iya, tadi gue makan hari pertama puasa. Ini kita taking hari pertama puasa ya, makan Sarimande. Waduh, dan ini jarang-jarang, Ben. Jarang bareng gue buka puasa Padang. Dan ternyata works, dan ternyata enak. Enak gitu banget. Ya. Nah. Gue yang jarang makan nasi tadi makan nasi. Karena Padang tanpa nasi, ya seperti hidup tanpa ngomongin bola. Iya kan? Seperti Liverpool yang sekarang tim lu ini kan, yang lagi terseok-seok, atau yang baju yang gue pakai nih, dukungan kepada ini biar tidak hanya City. Nah, hari ini kita ngomongin ini nih, Arsenal dan teman-temannya ini. Ya. Sama siapa Bang Indro? Tentunya ini udah gak asing lagi untuk ngomongin ini ya. Ini ada Bung Sabto Aryo. Alright. Apa kabar? Sehat-sehat alhamdulillah. Aman puasanya Mas Sabto? Aman. Hari pertama sejauh ini aman alhamdulillah. Kenyang juga. Iya. Habis Sarimande juga. Abang Sarimande, yes, we love you Sarimande. Kirimi kami lagi, saya siap. Oke, Mas Sabto. Tadi kan dia udah nyebut ini nih, Arsenal. Dan ini sudah Februari. Kita kan ngobrol nih sebelumnya ini. Februari dianggap penentuan apakah kawan-kawan kita, para fans Arsenal ini masih berdegup kencang atau emang udah siap nih juara aja, yang lain minggir. Kayaknya makin kenceng deh. Makin kenceng, deg-degan ya. Februari penentuan nih. Menurut Mas Sabto, ini emang Arsenal kan ya gitu deh ya. Apakah jadi apa ya? Jadi teman setia orang yang juara atau emang musim ini dia bakal juara? Lihat Februari ini. Si penjaga trofi ya Si istilahnya. penjaga trofi, penjaga hati trofi. Ya Arsenal kan selalu ya. Yeah. Setiap ditanya sama siapapun lah ya nanya, Arsenal gimana nih peluangnya dari tahun-tahun ke belakang. Arsenal gue harus tunggu nih sampai Februari atau Maret, gue bilang selalu gitu. Karena mereka tendensinya selalu kan ke second half of the season tuh biasanya turun. Kehabisan bensin. Yeah. Itu menjadi pemandangan Arsenal bahkan dalam 3 tahun terakhir, di mana mereka menjadi runner up. Tapi sebetulnya gue ngeliat di musim ini ada perbedaan besar sih dari Arsenal, yang ngebuat gue makin yakin bahwa Arsenal tuh peluang terbesarnya untuk menjadi juara sebetulnya di musim ini. Musim ini. Based on kedalaman squad, itu yang nomor 1 ya. Kita bicara berapa musim lalu, kalau nggak ada Odegaard, kalau nggak ada Saka, ntar misalnya Gabriel atau Saliba cedera, hancur nih tim, udah pasti berantakan. Itu kan selalu kejadiannya seperti itu. Nggak, Arsenal dengan Saka, dengan Odegaard, dan tanpa mereka itu Arsenal yang beda banget gitu. Tapi di musim ini sejak datangnya Zubimendi di tengah, lalu memainkan Merino di beberapa posisi, lalu masuknya Eze, masuknya Madueke, belum tambah lagi ada Gyökeres juga, terus Gabriel Jesus dan juga Havertz balik lagi dari cedera. Berapa kali absennya Odegaard dan juga Saka itu ngebuat lah ini Arsenal kok masih bisa tampil konsisten ya tanpa dua pemain ini. Itu salah satu indikator
yang gue bilang Arsenal punya peluang karena rotasi yang dibuat sama Arteta tuh nggak ngebuat tim ini turun secara kualitas. Mereka tetap bisa menjaga konsistensi. Oke, kadang bisa berjarak 7 poin, hampir 9 poin, balik lagi ke 2 poin, tarik ulur terus, tapi mereka selalu ada di posisi teratas gitu. Artinya apa yang dibuat oleh Arteta dengan materi yang dia punya sekarang, itu buat Arsenal lebih stabil dan lebih punya peluang. Dari Artetanya sendiri, dari sisi gimana pendekatan dia terhadap setiap match, gue ngelihatnya juga ada kedewasaan kalau istilah gue gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan dia kita unggul 2-0, kita cari gol ketiga, kita cari gol keempat, maunya ngegas mulu kan. Arsenal kan seperti itu. Ujung-ujungnya kehabisan bensin di akhir-akhir kompetisi kan selalu seperti itu. Tapi sekarang dia tuh udah mulai ngitung-ngitung kapan gua harus tarik pemain ini, kapan gua harus tarik supaya timnya bugar terus. Dan sejauh ini kan lumayan bugar lah, bisa dibilang nggak terganggu cedera yang parah lah. Kalaupun ada yang beberapa cedera bisa ditambal oleh pemain-pemain yang ada. Jadi based on itu, gua ngelihat Arsenal punya peluang untuk menjadi juara. Tapi gue ngelihat di awal musim sebelum ini semua bermain gitu ya, gue tetap menaruh Manchester City sebagai tim yang bakal menjadi juara. Dan gue masih konsisten sampai sekarang. Menurut gue di Liga kayaknya sih lebih ke Manchester City. Tapi Arsenal punya potensi besar untuk dapat 2 trofi lah at least. Dan peluang Arsenal menurut gue lebih besar justru Liga Champion. Oh gitu, karena kemarin menang terus ya? Menang terus dan materi squadnya itu lebih mumpuni untuk menjuarai kompetisi di mana lo main 2 leg home and away, yang kayak gitu-gitunya, rotasinya tuh bisa ngebuat tim ini tetap stabil. Dibandingkan lo harus main rutin setiap pekan dengan konsistensi tinggi, itu yang mungkin dari sisi mental belum bisa dibenahi oleh mereka untuk menjadi juara. At least di tahun ini, misalnya kekejar oleh City, ya berarti prediksi awal gue benar gitu. Tapi misalnya mereka nggak juara di musim ini, gue yakin musim depan dan seterusnya mereka bakal juara. Tapi untuk musim ini kayaknya belum, untuk Liga ya. Iya, tapi pas kita tapping ini kan Arsenal baru ditahan sama juru kunci Wolves kan. Juru kunci 2-2 di menit-menit akhir lagi kan. Ya. Ini apakah akan mempengaruhi juga nih Arsenal secara mental ya? Iya. Karena Carragher aja bilangnya masalah di Arsenal tuh mental. Iya, selalu. Dan di sepertiga terakhir musim juga kan itu menjadi masalah terus. Tapi yang seperti gue bilang tadi, udah mulai dibenahi dan mulai kelihatan tim ini bisa keep up dengan struggle yang mereka punya gitu. Tapi di musim pasti ada naik turun, terutama Desember, Januari, Februari. Itu kan masa-masa krusial di mana lo 1 bulan lo bisa main 7 kali, bisa main 9 kali. Apalagi Arsenal masih di 4 kompetisi masih ada terus kan. Itu yang ngebuat ada penurunan dari sisi hasil akhir. Makanya wajar kalau poin itu melebar, menipis karena ya itu naik turun dari sisi Desember, Januari, Februari. Tapi as long mereka bisa menjaga itu, misalnya City nanti menang, poinnya jaraknya cuma 2. Tapi kalau itu berjalan terus sampai akhir musim kan cukup sebetulnya kan, mereka tetap aja bisa stay dengan keunggulan 2 poin. Jadi ya kalau bicara mental kayaknya sudah mulai bisa dibenahi oleh Arsenal dengan Artetanya. Cuman kan lu nggak bisa memastikan di menit 90 plus kemarin ada gol bunuh diri gitu kan. Apes banget gitu kan. Mereka udah siap dengan ugly win-nya lah ya. Mereka udah cetak 2 gol, kebobolan 1, menit-menit terakhir kok bisa Gabriel sama Raya tabrakan gitu ya, bola jatuh ditembak, mau disapu sama Calafiori malah masuk ke gawang sendiri. Itu kan di luar kendali gitu kan. Bukan berarti Arsenal main jelek gitu di pertandingan kemarin. Kalau dibilang jelek, nggak jelek juga gitu. Tapi memang lagi apes saja mereka sampai tertinggal atau bisa dikejar sama Wolves. Itu apes ya berarti urusannya? Apes banget. Bunuh diri, kena tiang dulu, bola balik kena kaki dia masuk ke gawang. Itu kan ada banyak sentuhan sebelum itu terjadi bunuh diri. Jadi kan hitungannya apes gitu. Jadi kenapa sih Arteta ini belakangan kok killing the game-nya kayak hilang gitu ya? Itu emang masalah Arteta atau emang bensinnya aja udah mulai habis nih, atau udah ganti ke Pertalite kali ya? Dari pertama ke Pertalite, waduh, gue harus lebih jauh nih teman ini harus, waduh, gitu ya. Ini emang masalahnya di Arteta atau emang kalau bingung aja dia? Gue termasuk yang nggak setuju kalau
dibilang Arsenal nggak akan kemana-mana kalau pelatihnya masih Arteta. Menurut gua Arsenal sebelum Arteta dan setelah Arteta itu beda banget kan. Kita ngelihat Arsenal sebelum Arteta, ya begitulah ya, yang Unai Emery ya. naik turun prestasinya, gaya bermainnya belum punya pakem yang cukup jelas. Tapi emang Arteta pelan-pelan, memang butuh waktu. Musim pertama ada di posisi 8, habis itu musim berikutnya naik lagi dan akhirnya bisa 3 kali berturut-turut di posisi runner up. Gak mudah sebetulnya kan di posisi runner up, dan lo memainkan sepak bola yang bagus, yang proper, lo create chance banyak, lo kebobolan sedikit, sebenarnya lo memainkan sepak bola yang value-nya tuh cukup untuk lo menjadi juara gitu. Tapi ya emang beberapa hal yang gue bilang sih banyak apesnya juga ya, termasuk ya pertandingan kemarin, imbang lawan Brentford, lalu imbang juga kemarin, itu kan beberapa hal yang harusnya lo menang tapi enggak. Dan indikasi yang gue bilang sudah membaik Arsenalnya, ada rentan sebelum kemarin ini mereka memainkan 6 pertandingan lawan 6 tim yang di musim lalu nggak bisa mereka kalahkan. Tapi di musim ini semuanya bisa mereka kalahkan. Artinya kan ada progres dari tim yang di musim lalu lu kesulitan, lu kehilangan poin, tapi lu bisa menang, lu bisa mencari analisisnya dan akhirnya lu praktekkan untuk bisa memperbaiki hasilnya di musim ini. Dan itu dalam 6 pertandingan itu mereka bisa memenangi pertandingan itu, atau at least nggak kalah gitu dalam pertandingan itu. Itu kan suatu bukti juga bahwa Arteta mengerjakan tugasnya dengan benar gitu, sebetulnya seperti itu. Cuma Liverpool yang nggak dikalahin di musim ini. Nanti kita mau Liverpool. Tapi kita harus melewati teman-temannya Liverpool. Liverpool kan tim berapa sih tim lo? Posisi 6. Tim papan, papan gilesan. Kan kita tetap sombong. Juara bertahan. Mas Aryo, ini kan pembelian musim ini kan Mas Aryo menganggapnya berhasil lah ya. Ada Zubimendi oke gitu ya. Nah, ada satu pemain yang belakangan dia oke lagi, Gyökeres. Tapi ada satu faktornya, di situ ada Kai Havertz yang mulai sembuh dan dia menjadi supplier utamanya Gyökeres itu. Itu Arteta bisa berhasil. Tapi belakangan kan ya Kai Havertz adalah ya Kai Havertz dia kaki kaca kan, bahkan cedera, dan itu akhirnya rentetan kemarin dia jelek. Sebegitu ngefeknya Kai Havertz sekarang nih dalam positioning strateginya Arteta. At least lo punya opsi tambahan. Ketika lo memainkan Gyökeres, lo mungkin berharap dia akan mencetak gol gitu. Kalau orang yang melihat lo beli bomber dan dia nggak cetak banyak gol, mungkin dibilang sebagai flop. Tapi gue ngelihat posisi Gyökeres di bawah Arteta itu beda banget gitu. Dia memposisikan seorang striker tapi yang mau turun, pemain yang bisa ngebuka ruang, pemain yang bisa menjadi pemantul, yang fungsinya bukan melulu harus mencetak gol, tapi ngasih ruang buat teman-temannya mencetak gol. Bola datang dari Madueke yang bikin gol, lalu Eze bikin gol, Saka lah, Odegaard lah, atau dari sisi kiri Trossard atau Martinelli, banyak lah opsi-opsi untuk mencetak gol dengan memainkan Gyökeres. Walaupun Gyökeres tetap top scorernya Arsenal musim ini, tapi kan mungkin harapan orang dia akan menjadi Thierry Henry lah ya, yang nyetak gol banyak, 20 gol satu musim, tapi kan itu belum kelihatan. Tapi memang karena gaya yang dipraktekkan dia, diminta oleh Arteta emang mainnya seperti itu gitu. Jadi gue melihat fungsi dia bukan sebagai goal getter yang ngendon, terima bola, bikin gol. Dia bukan tipe itu, tapi yang involve dalam setiap pergerakannya Arsenal. Dan sejauh ini menurut gue berjalan gitu. Kalau Havertz ya benar ada opsi lain lah ketika misalnya nggak jalan fungsinya dari Gyökeres. Gabriel Jesus datang bikin gol lagi, tapi kan naik turun juga. Nggak di setiap game week in week out lo bisa tampil konsisten. Lo butuh ada rotasi di situ. Merino awalnya dicoba, positioning bagus banget, bikin gol terus juga di posisi false nine. Havertz pun balik lagi di posisi yang false nine atau nomor 10 gitu. Bisa ngasih bola supply ke depan, bisa juga menjadi eksekutor gol itu sendiri. Jadi banyak opsi yang tadi gue bilang, ketebalan squadnya memungkinkan Arsenal untuk melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas tim secara overall. Tapi kalau Martinelli ya, dulu awal-awal cukup ngeri juga nih pemain ini gitu ya, Martinelli. Kalau sekarang Bung Sabtu ngeliatnya bagaimana ini? Apakah emang turun apa seperti apa Martinelli? Balik lagi ke fungsi. Ketika Arsenal bersama Martinelli dan bersama Trossard itu mainnya agak beda.
Kalau Martinelli kan maunya lari, maunya ngepres pemain belakang. Dia tahu mana wingback yang punya kemampuan untuk overlap. Makanya dia taruh Martinelli untuk neken duluan supaya back ini nggak punya kemampuan untuk nyerang Arsenal. Makanya dia selalu dimainkan kalau posisinya seperti itu. Tapi fungsi dia yang diharapkan mencetak gol nggak muncul juga di posisi itu. Tapi ya dia sama Trossard itu dua pemain yang fungsinya tuh mirip banget. Satu ketika jadi starter nggak bagus, tapi masuk sebagai cadangan nyetak gol. Itu kan sering banget tuh. Trossard dulu yang main nggak bisa menyetak gol, Martinelli masuk, Toto bikin gol. Martinelli main nggak ngegolin, Trossard masuk bikin gol. Jadi emang keduanya nggak bisa jadi starter terus. Jadi memang harus dirotasi nih dua pemain ini, dan ya Arteta punya dua pemain yang fungsinya mirip. Memberikan tekanan, yang satu mungkin lewat speednya, yang satu lewat pergerakannya, seperti si Trossard itu. Jadi ya gue bilang sih mungkin dulu ngeri karena dia bisa masuk, nusuk, langsung cetak gol, tapi sekarang nggak involve begitu banyak dalam urusan nge-break pertahanan lawan. Tapi fungsi dia untuk nge-pressing itu masih menjadi andalan Arteta sih. Pressing ya, jadi kalau secara kenyaman squad mereka oke, urusannya konsistensi, tapi Mas Aryo masih merasa ini bukan musimnya Arsenal ya. Untuk Premier League ya, untuk Premier League ya. Ini menarik sekali itu. Jadi kalau misalnya gagal menurut seorang Mas Sabto, bapak-bapak soft spoken nasional nih, bapak soft spoken nasional itu, Arteta harus out atau gimana? Karena udah ada banyak nih teriakan nih kawan-kawan yang memakai baju ini, gue kan, pakai baju ini itu Arteta out karena sudah cukup lah 4 tahun kebersamaan kita gitu, dan selalu jadi orang kedua dalam perburuan titel kan, gitu. Ya kalau kita compare dengan Jurgen Klopp ya, Klopp memang memberikan gelar. Premier League-nya ada, Liga Champions-nya ada gitu. Jadi lo mau bicara dia di musim-musim lain yang nggak ngasih gelar yang utama gitu, nggak juara Premier League atau Liga Champions, tapi at least dia sudah memberikan itu buat fans Liverpool gitu. Jadi kalau orang mengcompare Arteta dengan Klopp, ya Klopp udah juara gitu kan, sementara Arteta kan belum. Tapi menurut gua di musim kelimanya ini sebetulnya tinggal nunggu waktu sih ini pelatih untuk mendapatkan gelarnya itu. Ya walaupun gue bilang selama ada Pep akan sulit karena di posisi yang dikejar. Kayak dulu Valentino Rossi tuh, kalau pemain di depannya pasti anjing gua dikejar Rossi, jatuh gitu kan. Kalau orang dikejar Schumacher gitu kan, tiba-tiba dia keluar jalur sendiri gitu. Jadi tinggal Arsenalnya siap nggak nih untuk bisa memaksimalin semua yang tadi kita jabarin, semua sisi positifnya tuh udah ada loh di lu. Lu bisa nggak kali ini maksimalin itu? Ya dengan gangguan City pastinya akan terus-terusan. Tapi kalau lu bisa mempertahankan jarak ini, walaupun mungkin cuma 1 poin atau 2 poin, tapi kan cukup untuk bisa menjadi juara. Ya, dan ingat, City adalah City. City adalah tetap City. Pep adalah Pep ya. Nambah pemainnya juga gila-gilaan, ada Guehi segala ya. Itu faktor yang lagi-lagi menjadi turning point dari City untuk gue butuh pemain yang mana sih, ternyata ya 2 pemain ini akhirnya yang betul-betul. Ketika back lo keteteran, lo punya Guehi. Ketika lawan Liverpool, best player di pertandingan itu si Guehi, gila itu pemain. Bisa melakukan tackle yang precise, bisa baca positioning, bisa segala macam yang ngebuat Liverpool tuh sulit untuk bisa mencetak gol. Karena golnya kan datang lewat tendangan bebas gitu kan, tapi dari open play karena ada Guehi itu jadi nggak bisa mereka mencetak gol. Itu pembelian yang one of the best dari Arteta untuk dari Pep ya. Ya dari Pep untuk bisa menyelamatkan musim dia lah. Kemarin kan Diaz cedera, ya Stones masih cedera. Pokoknya pemain-pemain tengahnya kan pilihannya waktu kalah sama MU kan back nomor 4, nomor 5, nomor 6 yang main kan. Yang main Kusanov, si O'Reilly kalau nggak salah. Pokoknya bukan pemain-pemain utama mereka gitu. Nathan Ake, tapi bukan Ruben Dias, bukan Gvardiol, bukan John Stones, bukan pemain-pemain utamanya mereka gitu. Tapi dengan masuknya Guehi itu memperbaiki lini belakang. Untuk urusan depan ya Semenyo one of the best juga kan, langsung memberikan impact yang fantastis yang dibutuhkan ketika Fabinho nggak works. Foden mulai turun, lo butuh pemain yang bisa ngasih impact instan. Pembeliannya tepat lagi. Ya itulah Guardiola. Itulah Pep Guardiola. Tapi ini secara komposisi Pep
sudah menemukan kepingannya ya setelah trial dan hasil yang itu, bahkan aja satu game tuh gue lupa lah mana. Baru kali itu gue lihat Pep itu bermain bertahan. Mungkin karena pemain gue nggak tahu. Nah, kepingan ini syarat sah untuk dia merebut gelar dari Arsenal. Oh, harusnya merebut dari Liverpool ya. Lupa, mohon maaf teman-teman Liverpool, mohon maaf. Merebut puncak klasmen mungkin. Merebut puncak klasemen, mohon maaf. Arsenal belum juara kalian, mohon maaf. Gitu Ya, Mas. kalau kita ngelihat pembelian Pep, emang nggak 100% semuanya oke gitu. Tapi most of the time semuanya berhasil dalam periode tertentu gitu ya. Kalau kita bicara Grealish, musim pertama mungkin orang nggak expect karena musim saat dibeli kan mahal banget. Wah, main gitu doang Grealish. Tapi the next season luar biasa Grealish, akhirnya dia bisa mendapatkan treble itu. Doku juga seperti itu. Kan kita lihat nih orang lari-lari doang nih, lari nusuk tapi bingung mau ngapain gitu. Sekarang impactnya kelihatan juga akhirnya seperti apa. Kusanov, ngapain sih beli Kusanov gitu ya. Tapi dipakai terus lama-lama jadi juga ini barang gitu kan. Jadi Pep tuh bisa ngelihat potensi-potensi yang kira-kira bisa ngebantu tim gue seperti apa. Dan pembelian yang terakhir untuk melengkapi itu setelah Kevin De Bruyne cabut, Gundogan cabut, kan banyak pemain-pemain yang pentingnya dia tuh cabut tuh. Dan orang berpikir bahwa kayaknya bakal struggle nih. Se-struggle-strugglenya Pep, dia cepat untuk nyari solusi gitu kan. Dan butuh setengah musim dan akhirnya dia mulai back on track lagi dengan bantuan pembelian dia itu. Oh, Tapi kabarnya Pep di akhir musim ini musim terakhir buat Pep, bener nggak sih isu-isu? Katanya sih begitu ya, banyak yang bilang. Tapi kalau gua ngelihat Pep, ini kan pelatih yang punya ego tinggi juga ya. Gue pengen ngelebihin pencapaian Sir Alex, kayaknya bisa jadi seperti itu gitu kan. Kalau bicara City udah 8 gelar, artinya kan dia butuh 5 lagi nih untuk bisa 13 gelar gitu kan. Maksudnya bukan noisy neighbor lagi nih, udah menjadi kekuatan utama Manchester tuh sekarang ya ada di City gitu. Dia masih punya eagerness untuk mendapatkan itu apa enggak, untuk ngejar hasil-hasil yang belum dia dapatkan. Tapi kalau udah di City udah dapat treble kan udah nyamain juga tuh Sir Alex. Treble nggak untuk semua, tapi City ternyata bisa kan mendapatkan treble gitu. Jadi dari satu sisi mungkin dia udah dapatkan apa yang menjadi kehausan dia bersama City, udah naklukkan Eropa juga akhirnya setelah butuh waktu cukup lama. Tapi untuk lewatin pencapaian Manchester, apakah dia masih punya ego itu? Nah itu yang masih gue tanyain sih. Dan dia kayaknya belum mendapatkan pengganti yang pas untuk meneruskan legacy dia gitu. Kayaknya belum ada. Kalau dia nyebut pelatih pun justru Vincent Kompany yang dia anggap sebagai suksesor dia gitu. Mungkin Maresca kemarin juga cukup bagus juga bisa dibilang gitu ya, dengan resources seperti itu di Chelsea, tapi dia bisa hasil mendapatkan 2 gelar yang cukup prestisius gitu ya. Piala Dunia Klub, KJD kan, klub juara dunia. Cuma Chelsea yang bisa menyandang itu. Mantap kawan-kawan. Nah, ini kan tadi kita ngomong Manchester ya gitu ya. Dan selalu ada Manchester biru, ada Manchester King. Manchester King United, ya kan? Musang King katanya kan. Musang King, MU Sang King katanya. Musang King. King Barber. Gua gak ngomong, ya ngomong anak Liverpool lah, gua gak ngomong gitu. Gua menghormati teman-teman MU yang selamat ya, Anda tampak hebat. Nah, tampak hebat. Nah, ini perlu kita tanyain ke Mas Aryo. Mas Aryo, Yes. King MU. Gua selalu digituin kalau ngomong MU. Tolong Pokoknya biasakan penyebutannya harus King. Kalau nyebut Carrick harus Milekar Carrick. Gitu. Udah harus ada 2 sebutan yang sekarang harus disebut. Itu dimanapun pokoknya gua gak ketemu langsung lah di media sosial gitu ya. Waduh. Nah, Miracle. ini ngomong soal King MU, ini beneran MU is back dengan Carrick sebagai rajanya, gitu, sebagai apa namanya, the savior lah, gitu. Menurut Mas Aryo? Untuk 5 pertandingan awal bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita bicara peringkat, sebetulnya kan Carrick masuk kan MU udah di peringkat kelima juga gitu kan.
apa yang menjadi disaster season musim lalu di peringkat 15, di musim ini pas Amorim dipecat tuh mereka sebenarnya peringkat kelima. Artinya nggak buruk-buruk amat lah dari sisi pencapaian, dan para pemain in a way sudah mulai tahu mau seperti apa sih Amorim bermain gitu. Tapi memang butuh waktu, butuh kengototan ekstra untuk mengcover lapangan dengan gaya bermain seperti itu, butuh koordinasi, kesulitan antar lini yang mutlak harus dimainkan di setiap pertandingan. Tapi kan nggak semua pemain bisa memainkan itu. Makanya akhirnya kan turun-turun terus tuh dari sisi overall team gitu. Masuknya Carrick, sebenarnya yang dia ubah tuh simple gitu kan. Gue nggak neko-neko ngubah gaya bermain, kita balik aja lah kayak biasa bermain seperti apa sih, 4 back oke, Dalot posisinya lebih natural di posisi back dibandingkan di posisi 4 atas di depannya gitu. Dalam komposisi 3-4-3 gitu ya. Tapi dalam komposisi 4 back ternyata Dalot lebih berfungsi di posisi itu. Lalu di posisi kiri Luke Shaw balik lagi lebih berfungsi lagi nih pemain sebagai pemain di back kiri. Lalu Lisandro Martinez sudah balik dari cedera dan akhirnya tampil udah bagus lagi. Maguire kan sebetulnya ini juga bukan pemain jelek, tapi karena ditekan terus sama fans mental. Iya kan dia tiap bikin blunder kayaknya langsung wah ini nggak worthy untuk MU. Tapi sebenarnya kan pemain ini bagus. Kalau akhirnya dia ketemu tandem yang pas lagi dalam diri Martinez, akhirnya solid lagi kan pertahanan United. Lalu di posisi tengah Bruno kan kelihatan banget keteteran, ya kayak Tom Haye lah ya. Dalam posisi 3-4-3 kan Tom Haye selalu kerepotan. Kalau nggak punya gelandang bertahan yang bagus, udah dicoba konteksnya masih Haye ya. Udah dicoba Hubner, dicoba Jenner, dicoba Nathan. Coverage areanya Tom Haye itu terlalu luas untuk di cover sehingga dia sulit untuk mikirin ke depan. Yang menjadi kekuatan utama dia untuk ngedekat ke kotak penalti, untuk memberikan supply ke kotak penalti. Bruno pun mengalami hal yang seperti itu, harus mengcoverage area yang ditinggalkan Casemiro, ditinggalkan Ugarte. Jadi dia tuh mikirin ke depannya jadi agak sedikit kurang. Nanggung. Ya. Padahal itu yang menjadi potensi terbaik dia. Itu dibalikin sebetulnya sama Carrick. Gue butuh 2 gelandang bertahan, mainin Casemiro sama Mainu. Mainu lagi bagus lagi nih nongol. Di depannya baru Bruno bisa nge-explore lapangan dengan begitu bagus, umpan-umpannya jalan lagi, asisnya jalan terus, sehingga hal-hal mendasar yang menjadi kekuatan dan potensi terbaik pemain akhirnya bisa dikeluarin lagi tuh sama Carrick. Dari sisi itu, gue ngelihat Carrick bisa mereparasi dengan cepat apa yang dibutuhkan United. Tapi dalam 5 game nih, kita baru ngeliat 5 game. Ini 13 hari nih mereka nggak main nih. Nanti baru main lagi kan? Karena cuma main di satu kompetisi kan, tinggal di Liga. Mereka nggak main di FA. Carabao udah enggak, di Eropa apalagi gitu kan. apalagi nih. Jadi ya bisa nggak mereka tetap konsisten. Kalau menang lawan City, lalu menang lawan Arsenal, gue pribadi memprediksi itu. Gue bilang MU punya potensi besar nih untuk ngalahin City dan juga Arsenal. Karena gaya main mereka yang disukai. Defense to counter United akan keluar. Dan itu yang betul-betul dimanfaatkan. Lawan Arsenal cuma 3 shots on target, 3-3-nya jadi gol. Itu kan efektif banget gitu kan. Padahal lo banyak menerima serangan juga gitu. Tapi gue udah ngelihat potensi mereka untuk menang lawan 2 tim ini sangat besar. Dan sebetulnya comfortable win kan lawan lawan City dan juga lawan Arsenal. Sementara ketika lawan Fulham, habis itu Tottenham, habis itu West Ham, gue bilang ini justru ujiannya nih. Lu bisa nggak lawan tim yang mainnya nggak seterbuka City ataupun Arsenal, yang lo harus ngebongkar lini pertahanan. Struggle mereka lawan Fulham, walaupun ujungnya menang bisa. Lawan Tottenham, dalam tanda kutip ketolong kartu merahnya Cuti Romero. Begitu dia keluar langsung mereka bisa bikin gol, habis itu nambahin gol lagi gitu. Jadi dari permainan sebetulnya udah mulai nggak sesolid di 2 game awal gitu. Walaupun menang. Terakhir lawan West Ham, harusnya sih kalah tuh kalau Sesko nggak bikin gol ya di menit terakhir. Jadi nggak semulus itu juga, walaupun memang undefeated, 4 menang 1 imbang, something yang nggak bisa didapatkan oleh Amorim, tapi oleh Carrick cepet untuk bisa didapetin. Kalau kita ngelihat 5 game awal,
bagus apa yang tapi di 5 game berikut bisa nggak dia kayak itu yang masih gue tunggu. Makanya orang bilang cepet permanenkan Carrick, ini udah solusi yang memang dicari-cari sama United, orang yang ngerti DNA dari United. Baru 5 game gue bilang gitu kan. Lo tunggu dong sampai akhir, at least next 5 games deh, lawan tim-tim low block lagi, lu bisa nggak untuk ngebongkar. Ketika lo bikin chance tapi nggak bikin gol, lo frustrasi nggak? Nah itu kan yang harus kita lihat, bisa nggak Carrick in game manajemennya itu mengubah hal-hal itu. Itu yang masih buat biar siapa tuh fansnya potong rambut. Gak jadi mulu ya. Udah 4 gagal. Iya. Jadi cuma Carrick itu cuma mereparasi apa yang perlu aja. Kalau secara ide gitu, ide permainan seorang Carrick sudah kelihatan belum Mas? Dari Liga game ini. Sebetulnya enggak, karena pemain betul-betul at their fullest potential. Jadi potensi terbaik mereka bisa dikeluarin sama Carrick. Itu kan butuh sosok yang tepat juga untuk bisa ngeluarin itu. Carrick bisa ternyata mengeluarkan itu. Tapi based on apa yang dia tunjukkan waktu ngelatih Middlesbrough, beda banget gaya mainnya. Boro tuh nge-build serangan kaki ke kaki, possession based football, chance-nya banyak banget yang mereka create. Itu gaya bermainnya beda banget sama United gitu. Kalau kita bilang itu identitasnya Carrick, sebenarnya belum keluar di United sekarang. Tapi at least lo bisa ngeluarin potensi terbaik. Itu dulu sih yang dibutuhkan oleh United dan dengan cepat bisa di-repair sama Carrick. Kalau yang paling menonjol pemain-pemain MU sekarang siapa nih? Kalau ngelihat poin yang dikasih dari beberapa source, yang dapat poin paling tinggi itu Lisandro Martinez 9 poin. Kobbie Mainoo 9 poin, sama Casemiro. Oh, Casemiro. Lisandro Martinez, Casemiro, sama si Kobbie Mainoo. Mbeumo 8 poin, Cunha tuh 8 atau 7 gitu. Yang lainnya di bawah. Tapi yang paling menonjol dan memang sesuai dengan ada yang di lapangan, Casemiro sama Mainoo betul-betul memberikan kestabilan. Mainoo juga bisa melakukan progresif pasnya bagus banget, bantu defense-nya juga oke. Dan Lisandro juga jadi commanding defender yang balik lagi gitu kan, dia bisa maju sampai ke tengah, bisa ngumpan bola-bola jauh juga. Jadi yang 3 pemain yang gua anggap betul-betul ngubah United dalam 5 pertandingan terakhir, ya itu sesuai dengan apa yang menjadi ponten ya dari source-source yang gua baca. Martinez, Kobbie Mainoo sama Casemiro. Iya. Karena Mainoo ini kan disingkirin banget nih. Iya. Di eranya Amorim kan. Bahkan dianggap ini tuh anak muda yang kagak bakal jadi apa-apa kalau misalnya tetap di MU kan. Hingga shining banget sekarang kan gitu ya. Mungkin gara-gara mau Piala Dunia kali ya. Nah, banyak juga tuh yang bilang, banyak yang akhirnya ngotot nih. Satu yang nggak dapat kesempatan akhirnya ngotot. Ada yang dikasih kesempatan mainnya hati-hati. Ada juga yang kayak gitu. Ini kenapa ya pemain-pemain jadi nggak lepas nih? Kayak Frankie de Jong di Barcelona, wah ini nunggu Piala Dunia nih. Saka juga kan kadang-kadang nggak optimal mainnya, dia nunggu Piala Dunia juga nih. Banyak yang mengindikasikan mereka tuh menunggu Piala Dunia gitu, jadi mainnya nggak bisa total. Banyak juga yang bilang seperti itu karena kan nunggu momentum juga kan, kapan harus lo bisa menjadi juara, kapan lo bisa maksimal di turnamen summer nanti, itu kan ditunggu-tunggu oleh para pemain. Yang tadinya nggak dapat jam terbang, ya ini dimanfaatin, termasuk oleh Kobbie Mainoo. Cuma kalau kita ngelihat Mainoo dalam beberapa musim ya, sama Ten Hag, kemarin sama Amorim, itu kan juga nggak konsisten sepanjang musim juga ini bocah kan, karena masih muda. Kadang-kadang bagus banget mainnya, ya kadang-kadang ada turunnya juga, kadang-kadang bagus lagi, turun lagi, jadi belum konsisten gitu. Dipakai juga sebenarnya sama Amorim gitu, tapi nggak works well gitu. Kadang-kadang pairingnya juga nggak pas. Mainoo tuh sering dipasang juga sama Ugarte. Itu bukan match yang bagus gitu. Yang paling pas memang Casemiro dengan Mainoo gitu. Casemiro dengan Ugarte nggak works juga. Mainoo dengan Ugarte nggak works juga gitu. Jadi memang harus Casemiro dengan Mainoo. Dan at least dalam 5 pertandingan ya, mereka nunjukin mereka udah bisa balik lagi ya, memainkan sepak bola yang harusnya mereka keluarkan gitu. Harusnya mereka keluarkan. Nah, Mas Sabto yakin nggak? Ini kan mereka di atas, kalau secara klasemen sementara nih, di atas
klubnya teman saya ini. Klubnya Mas Aryo, lupa gue. Di atas Liverpool gitu ya. Masih yakin nggak ini MU dengan sekarang masih di atas Liverpool? Prediksi Mas Aryo? Mungkin aja sih, tapi lebih pada Liverpoolnya sih kalau gue. Gimana? Kita harus Liverpool ya. Aduh, Liverpool gue udah. Langsung gini aja Mas Ro. Aduh, ini gimana? Karena nih? gue udah antipati kali ya sama Arne Slot. Itu gue bilang ini pelatih yang sebetulnya terlalu apa ya, memakai sepatu yang terlalu besar buat Liverpool lah istilahnya, mungkin seperti itu. Jadi nggak bisa megang klub sebesar Liverpool menurut gue pribadi. Ketika dia datang di musim pertama, sebetulnya itu adalah pandangan gue. Lu juara di Liga Belanda itu bukan jaminan. Banyak yang bisa juara di Liga Belanda, tapi di Liga Inggris ya Ten Hag salah satunya. Dulu Steve McLaren aja bisa juara kok di Liga Belanda gitu kan. Jangan lupa ada orang Belanda yang ngacak-ngacak kita. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Banyak pelatih-pelatih yang bukan jaminan kalau lo sukses di Liga Belanda. Frank de Boer contohnya, Philip Cocu, banyak lah pelatih-pelatih yang eksepsional di Belanda, tapi by the time lo datang ke Inggris itu a totally different breed lah ya untuk bisa lo taklukkan gitu. Musim pertama nggak ada ujian sesungguhnya buat Slot. Semuanya went very well, very smooth. Jadi kayaknya nggak ada krisis. Kayaknya, masukin starting 11, masukin Gravenberch, gantiin Endo, ternyata poin krusial gitu kan. Terus akhirnya mereka tampil konsisten sepanjang musim, terus-terusan. Pergantian pemainnya on point terus, nggak pernah salah. Karena nggak pernah salah itu. Jadi jadi hasilnya selalu kelihatan positif. Nggak ada krisis yang menguji dia. Sebagus apa sebetulnya decision making dia. Baru kelihatan di musim ini. Begitu lu mendapatkan resource baru, lo ngumpulin resource ini untuk lo mainkan di posisi yang mana ya? Naruh Rovers di posisi yang awalnya nggak berjalan, tapi lo butuh 8 pertandingan untuk melihat itu gitu. Padahal kan kita udah bilang Rovers nggak efektif nih lo ketika lo ditaruh di posisi tengah. Dia memang free roll aja, lo taruh di posisi depan kiri kayak depan atas, tapi dia akan free roll di depan kotak penalti. Dia akan involve di semua pergerakan Liverpool dan memberikan kesempatan untuk kita mencetak gol gitu Liverpoolnya gitu. Tapi lo butuh waktu yang sangat lama untuk identify itu nggak berjalan. Lalu masalah di bek kanan, bek kiri, lo mainin Kerkes, padahal Robo masih harusnya ini musim terakhir dia dan dia akan tampil optimal. Tapi lo mainin Kerkes yang berapa kali lo blunder, tetap lo mainin gitu. Di depan Gakpo kapan sih yang nggak dipercaya sama dia? Dimainin terus gitu kan, padahal nggak selalu bagus juga gitu, tapi terus aja dipercaya. Nggak fair buat Chiesa yang sebetulnya punya kemampuan bagus juga gitu kan, lo rotate dong gitu. Blunder juga untuk mengganti Salah di pertengahan musim sebelum dia berangkat ke Piala Afrika. Lo boleh istirahatin star player lo, tapi 2 match itu maksimal. Lo istirahatin dia di game 1, lo istirahatin lagi lo di game 2, tapi di game ketiga lo harus mainin dia. Ronaldo pernah di-treat seperti itu, Messi pernah di-treat seperti itu. Gak mungkin pemain-pemain bintang itu dimainkan atau diistirahatkan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Begitu ketiga pemain berturut, bakal jadi masalah nih gue bilang. Bener kan? Langsung di mix zone dia meledak. Ngeliat ada something yang gue gak suka dari Klopp. Ada krisis lagi yang muncul di situ. Dari Slot ya? Dari Slot. Jadi pilihan dia banyak yang keliru juga di musim ini. Dan dia gak bisa nge-repair itu. Kualitas dia menurut gue gak cukup untuk bisa mereparasi segitu banyak krisis di Liverpool. Lo maju 1 langkah, bagus permainannya, tapi habis itu lo drop lagi. Lo gak bisa konsisten. Dan pemain-pemain yang semuanya juara lah nih di musim lalu. Kok bisa serempak main jelek? Apakah pemainnya yang jadi bego seketika? Kan gak mungkin. Pasti pelatihnya gak bisa menjaga mereka untuk tampil tetap bagus. Konate, Van Dijk, kurang banyak apa blunder yang mereka buat gitu kan. Padahal kan mereka harusnya nggak bikin blunder. Jarang sekali bikin blunder gitu. Ya mungkin kalau Van Dijk 1 musim maksimal 2 blunder lah gitu kan kalau kita lihat konsistensi dia. Tapi di musim ini baru awal-awal aja blundernya udah 6 kali. Salah antisipasi, bola keterobos dari tengah gampang banget. Nah gue ngeliat semuanya ya dari
slot itu yang nggak bisa memaintain apa yang mereka dapatkan di musim lalu. Jadi gue udah nggak percaya sama racikan Arne Slot. Walaupun gue nggak mau dia diganti di tengah musim juga, at least sampai akhir musim. Tapi lo nggak akan memimpin Liverpool lagi di musim depan. Tetap ya. Berarti ini Mas Haryo tim Arne Slot out. Apapun hasilnya. Out di akhir musim. Jangan musim ya. Apapun hasilnya ya. Ya. Termasuk bawa Champions FA. Kalau champion bisa ada pertimbangan, tapi tergantung ke depannya game plan Liverpool seperti apa, lo menyiasati semua gamenya seperti apa, lo mengevaluasi dan juga memperbaiki kinerja lo seperti apa. Kalau gua ngelihat itu ada progres, give him another year gitu. Tapi kan dalam 6 bulan ini gua nggak ngelihat dia bisa melakukan itu gitu. Dia belum sepenuhnya mengerti apa yang harus dilakukan seorang pelatih untuk bisa ngebalikin kinerja tim juara itu. Gue belum melihat itu. Iya, kata kuncinya adalah kinerja tim juara. Iya. Petahana. Iya, petahana. Tapi Petahana masuk peringkat 6. Waduh. Seburuk-buruknya tim mencoba untuk back to back abis juara, pasti ada turunnya. Tapi nggak sampai peringkat 6 juga. Musim keduanya gitu peringkat 3 misalnya. Musim keduanya abis juara peringkat 4 gitu. Tapi nggak pernah di peringkat ke-6. Minimal masuk Champions ya. Masuk champion. Jadi kalau lo tanya tadi MU punya peluang, punya. Kalau Liverpoolnya masih kayak gini-gini aja. Jadi akan melihat MU di atas Liverpool. Tapi kan untungnya Premier League dengan banyaknya klub yang masuk ke second phase di Liga Champion, Liga Eropa, Conference League, koefisien mereka sudah hampir dipastikan 99,8%, 5 wakil lagi. Berarti peringkat kelima di IPL aman untuk lolos ke Liga Champion. Peringkat 5 kalau sampai nggak lolos, buset. Nah. ini pelatih emang harus dikembalikin sih ke negaranya. Nah kalau kayak gini tuh yang salah emang manajemen gitu ya, manajemen timnya dia, atau emang ya slotnya emang bapuk kayak tadi Mas Saryo. Kurang kualitas kalau gue pribadi menilainya ya. With all due respect yang dia dapatkan di musim lalu, juara Premier League untuk kali kedua dalam berapa tahun tuh ya, akhirnya mereka dapat gelarnya, akhirnya bisa nyamain 20 gelarnya MU. Butuh juga sosok spesial, dan di musim lalu Slot spesial, biasa melakukan itu. Tapi ada bantuan dari apa yang sudah dihadirkan oleh Klopp. Dia tinggal nerusin dikit lah, tinggal poles dikit. Perubahan satu-satunya kan cuma ganti Endo sama Gravenberch kan, itu doang, dan itu langsung ternyata works gitu. Tapi di musim ini kok nggak works lagi, itu kan masalahnya ada di lu. Kalau menurut gue pribadi sih, itu yang dia nggak punya, nggak cukup untuk memegang sebuah klub sebesar Liverpool. Tapi kalau dari pemain-pemainnya siapa yang paling berkembang menurut Mas musim ini ya? Sabto? Musim ini kelihatan. Kalau yang nggak tergantikan Szoboszlai menurut gue. Bukan salah, udah pasti ya naik turun. McAllister sempat hilang dari radar. Gravenberch jauh banget dari kinerja musim lalu. Van Dijk sama Konate juga harus dibilang mengecewakan dibandingkan musim lalu. Tapi yang konsisten sepanjang musim cuma Szoboszlai. Dan dia selalu bisa menjadi pemain yang untuk darurat diganti posisi siapapun gitu. Bek kanan bermasalah, ditaruh di situ. Depan kanan nggak ada salah, gue masukin siapa ya? Ujung-ujungnya dia lagi gitu kan. Szoboszlai ditaruh di depan gitu. Karena dia multi talented yang bisa bermain di semua posisi dengan sama bagusnya, dengan konsistensi yang sama. Jadi kalau dibilang siapa pemain terbaik Liverpool di musim ini, Szoboszlai sih menurut gue. Kalau si Akam sih Curtis Jones. Curtis Jones juga kita nggak akan bisa nebak versi Jones seperti apa yang akan main. Versi dia bagus banget, sering dia main bagus banget. Versi jelek banget juga sering juga gitu. Jadi kita nggak pernah bisa nebak ini ketika dia main gimana ya, yang apa yang akan dia hasilkan buat Liverpool ya. Tapi ya dia punya potensi dan kengototan selalu dia tunjukin gitu. Tapi kan lo nggak bisa modal ngotot doang gitu kan. Lo butuh intelijensia yang dipunyai sama Harvey Elliott sebetulnya. Tapi kengototannya mungkin akhirnya ngebuat Slot memilih
Curtis ketimbang Harvey Elliott. Iya, Harvey Elliott itu gue suka itu pemainnya. Iya. Karena ngotot terus kayak pokoknya kalau dia udah ada sama Salah, udah dah itu nakutin banget ya. Iya. Tapi kan dia hilang dan sekarang hilang kan. Tapi perlahan-lahan pemain-pemain yang gue sebutin kinerjanya buruk itu sudah mulai balik lagi sih. Konate, kita udah ngeliat Konate versi terbaiknya lagi nih dalam beberapa pertandingan terakhir. Van Dijk pun kecuali yang kena angin kata waktu lawan Bournemouth itu bolanya kena angin kok bisa gitu kan. Tapi setelah itu balik lagi ke versi terbaiknya Van Dijk juga. Terus Salah di game terakhir juga nunjukin wah masih bisa loh nih pemain ngasih something gitu. Jadi kalau gue bilang ada perbaikan apa enggak, mungkin kalau dari sisi pemain yang harus step up itu udah mulai step up lagi. Gravenberch udah kelihatan lagi tuh bisa mengcover area-area yang ditinggalin pemain lain. McAllister juga udah mulai muncul lagi tuh. Musim lalu kan, wah ini pemain ada di mana-mana juga kan. Di depan tiba-tiba nembak, di belakang juga melakukan tackle yang bagus. Jadi gue ngeliat beberapa pemain yang udah mulai step up, di mana dia harusnya bermain seperti itu, udah mulai nunjukin itu. Yang belum ya tinggal di kanan, Frimpong belum, di kiri Kerkes apalagi belum juga. Frimpong gampang mau cedera. Iya. Sepatu kaca dia ya kan. Gakpo juga naik turun juga. Jadi masih beberapa pemain harus bisa step up dan itu belum bisa dilakukan oleh Slot ya untuk bisa membuat mereka step up. Tapi beberapa sudah mulai nunjukin itu. Jadi kalau nanti bisa nyusul MU ya siapa tahu ya. King MU. MU lupa Musangki. Gue belakangan suka ketika gue mau menyebutnya itu underrated player lah ya. Hugo Ekitike karena belakangan dia dengan harga segitu orang berpikirnya ini adalah tempatnya Isak kan ya dan itu juga gue nggak ngerti sama sekarang kenapa lu beli pemain mahal di posisi yang sama tapi nggak pernah lu mainin bareng gitu kan ya kenapa jadi cedera ya itu aneh menurut gue sih tetap aneh tapi gue belakangan suka Reed sama Ekitike ini emang udah formula yang tepat gue jadi ingat kayak dulu Torres sama siapa Gerrard. Sama Gerrard modelnya gitu ya tik tak tuk tak gol gitu belakangan gue lihat tuh apalagi Ekitike kan tinggi banget ya tapi lincah nah Mas Haryo melihat ini next season gitu ya dua orang ini tuh akan sangat wow atau emang ya sudah kalau masih Slot ya biar begitu deh gitu. Kalau Wirtz udah mulai nunjukin bahwa dia bukan investasi bodong ya. Kayak orang bilang harga segitu masuk gini doang nih pemain main sampai memesnya nongol terus kan 007, 008, 009 nggak pernah bikin gol ataupun assist gitu. Tapi sejak dia main sebetulnya gue ngeliat involvement dia dengan Liverpool itu selalu nyata. Persentasenya begitu besar dalam mengcoverage area, ngebongkar. Pokoknya dia terlibat dalam setiap serangan Liverpool maupun bantu defense gitu. Tapi gol dan assist emang belum muncul dari dia gitu. Tinggal nunggu dia dibeli untuk apa sih? Untuk memberikan assist kan awalnya seperti itu. Untuk memberikan cukup banyak gol seperti yang diberikan di Leverkusen. Tapi kok nggak kelihatan. Tapi belakangan udah mulai nemu kan. Oh gini loh cara menaklukkan solid defense dari lawan seperti apa. Dia udah bisa ngebuka itu. Wirtz paling improve juga lah pemain yang belakangan udah paling improve. Kalau Ekitike kayaknya sejak debut udah bagus sih, udah nunjukin. Tapi kan lagi-lagi naik turun. Gue juga menantikan seperti yang lo bilang, dia bertandem sama Isak tuh pasti keren banget tuh. Nggak harus lo mainin Isak, lo nggak boleh mainin Ekitike. Lo mainin Ekitike, lo nggak boleh mainin Isak. Lo bisa mainin mereka berdua, tapi memang apesnya nggak pernah dapet timing yang pas aja. Begitu main sekali di Champion, Ekitikenya cedera. Baru main sebentar bareng itu cedera. Terus sebaliknya ketika main bareng Isaknya cedera. Sekarang nggak bisa main bareng lagi gitu. Jadi ya mungkin sampai akhir musim kita nggak akan bisa ngeliat Isak gitu. Tapi Ekitike seperti lo bilang posturnya kayaknya nggak memungkinkan dia untuk melakukan pergerakan-pergerakan seperti itu ya. Gocekannya kok enteng banget. Di senggol lawan juga nggak jatuh padahal dia kurus. Gerakannya juga enak banget untuk dilihat, finishingnya juga bagus. Jadi kalau kemarin orang mencari Isak nih sebagai saviornya Liverpool, kayaknya sebetulnya Ekitike sih yang sejauh ini megang jabatan itu ya, goal getter utama Liverpool. Bukan Swedia tapi Prancis. Prancis, anak Prancis gitu ya. Nah, yang salah satu yang jadi obrolan anak-anak Liverpool ya macam kawan saya ini soal Mo Salah.
Masalah kan bagaimanapun dia bintang utama Liverpool dan katanya musim ini terakhir kan. Ini jangan-jangan salah duluan pergi sebelum slot ya. Nah menurut Mas Haryo, emang ini harus jadi musim terakhirnya Salah ya di Liverpool? Iya, sebenarnya kan conversation ini muncul di musim lalu juga kan, ketika dia belum memperpanjang kontrak, orang bilang udah habis Salah, tapi di sisa musimnya gila dia ngegeber banget, gol asisnya banyak banget, involvementnya banyak banget, layak menjadi one of the best player di Eropa musim lalu gitu ya, kita bicara Salah. Jadi orang bilang dia sudah habis, tapi dia bisa ngebalikin itu kan pemandangan yang udah cukup lama. Salah ternyata bisa ngebalikin itu. Di musim ini momentumnya belum ada tuh untuk dia ngebuktiin itu. Orang sudah mulai banyak yang ngebaca gaya bermain dia. Kalau dia bawa bola menjauh, pasti dia akan masuk. Udah tungguin aja, pasti ketahan. Kaki kirinya juga nggak selitel beberapa musim ke belakang lah ya. Biasa dia kalau gitu cutting side langsung masuk, biasanya kan seperti itu. Ini udah mulai orang ngebaca, jadi jangan sampai Salah tuh dapat posisi yang enak untuk nembak. Jadi selalu dalam pengawalan sehingga dia maksa nembak akhirnya nggak jadi gol. Itu kan menjadi pemandangan yang cukup sering di musim ini. Orang bilang udah mau habis, ya wajar karena dia menunjukkan itu terus tuh sepanjang musim. Tapi gue juga masih menunggu momentum juga sih. Begitu dia bisa nge-crack dirinya untuk bisa mencetak gol secara reguler lagi, kesempatan dia untuk mencetak gol ya akan semakin besar. Dan gue bilang memang kemarin dia perpanjang kontrak 2 tahun memang udah paling lama. Gue nggak mungkin ngelihat dia akan bisa ngelewatin barriernya dia yang udah terbilang tinggi itu. Kayaknya udah akan main di sini, kalau nggak makin turun. Memang gue ngelihat dari sisi usia juga dia udah kelihatan lah, udah nggak bisa lari sekencang dulu, udah nggak bisa ngegocek lawan selihai dulu, sehingga butuh dirotasi juga. Memang ini pemain nggak bisa main terus-terusan di setiap pertandingan. Tapi apakah banyak yang bilang juga ini tidak maksimalnya Salah tuh nggak ada tren. Karena nggak ada tren, nggak ada Robertson juga. Itu gimana? Kalau tren gue setuju, karena emang di musim dia gemilang itu tren Sobo dia, segitiga di kanannya itu pasti dia. Dan tren setelah sembuh ya di Madrid muncul lagi tuh operan yang ajaibnya dia tuh udah muncul lagi tuh, dan beberapa kali memberikan assist juga. Itu yang Liverpool nggak punya di musim ini. Frimpong nggak mungkin ngoper dari jauh, pasti giring dulu ke ujung kan. Begitu ke ujung hilang bola itu kan. Gak bisa balik. Iya, Frimpong tuh kayak gitu pemandangannya. Conor Bradley juga kayak gitu juga, nggak bisa nunjukin ketika dia berdebut. Oh, kita udah punya pengganti tren nih. Waktu dia melakukan debut kan gitu kan. Pandangan fans Liverpool, nggak apa-apa lah tren cabut, kita udah punya Bradley. Tapi ya namanya anak muda kan, belum tentu setiap musimnya, setiap pekannya lo kan tampil semaksimal itu juga. Sekarang kena cedera juga. Jadi faktor kenapa Salah nggak bisa eksplosif seperti musim lalu, jelas karena nggak ada tren di kanan. Kerjasama dengan Sobos lainnya pun tidak bisa se-eksplosif musim lalu gitu. Nah, kalau ini kan sudah kita udah ngomongin Liverpool gitu ya. Nah, ini Liverpool kan salah satu dari tim Liga Champions di wakil Inggris ya, yang dapat langsung lah, nggak perlu. Nah, menurut Mas Haryo, Liverpool akan sampai level apa prediksi-prediksinya di Liga Champions? Kalau semifinal sih udah terbaik sih menurut gue ya. Oh, cuma sampai level semifinal? Iya, semifinal. Ini kayaknya supaya slotnya dipecat atau gimana? Nggak juga sih, karena ya naik turun itu lo bisa kalah dari Galatasaray ya, mereka kalah 1-0 kan, mereka bisa kalah sama Galatasaray. Tim-tim yang seharusnya mereka nggak kalah, mereka kesulitan. Kalah sama PSV lagi kan? PSV lagi parah. Di kandang ya? Iya, di kandang. 4-1. Iya kan? 4-1 di kandang ya? 4-1. Cuman untungnya mereka udah di posisi aman gitu. Aman, sehingga kalah itu membuat mereka tetap nggak harus lewat playoff gitu. Mereka udah lolos gitu. Sebenarnya pas kalah lawan PSV nggak aman juga, karena kan masih bisa, kalau 2 pertandingan terakhir kalah juga, itu mesti ngelewatin playoff. Iya. Iya, gitu kan Karabakh sama apa ya? Terakhir lupa, menang juga pokoknya. Inter kalau nggak salah, Inter menang ya. Inter, 1. Menang Inter. Iya, jadi kalau gua ngelihat kandidat-kandidat
yang punya potensi untuk menjadi juara, Liverpool kayaknya nggak masuk sih kalau menurut gue pribadi ya. Arsenal menurut gue peluangnya besar. Bayern Munchen juga, dua tim itu. Lu nggak pernah bisa write off Madrid. Itu pemilik Liga Champion ya. Iya, walaupun musim lalu dikalahin sama Arsenal gitu ya, tapi tetap aja Madrid by the time mereka on point semua pemainnya, semua juga bisa mereka kalahkan, mereka bisa comeback segala macam lah. PSG mungkin nggak sesolid musim lalu, tapi di bawah Enrique ini masih gue ngeliat pelatih yang in game manajemennya luar biasa, terutama di game terakhir. Kalah 2-0, 25 menit pertama mereka kebobolan 2 gol. Mereka satu penaltinya gagal, mereka kehilangan Dembele dalam 25 menit pertama. Itu kan neraka ya harusnya ya. Tapi Dembele dia ganti, dia masukin di seri 2. 1 menit habis di seri 2 masuk, golin. Jadi 2-1, ngebalikin skor jadi 3-2. Otak dari Luis Enrique itu memungkinkan PSG untuk tetap bisa menjadi salah satu kandidat untuk 4 besar itu. Menurut gue PSG, Arsenal, Madrid, sama PSG, Arsenal, Madrid. Satu lagi tadi apa ya? Munchen. Calon penggantinya Pep. Pelatihnya. Jadi 4 itu. Jadi teman-teman Arsenal ini ya mohon maaf kata Mas Sabto, Anda ya masuk kandidat di Liga Champions. Tapi mohon maaf untuk IPL. Anda menghadapi klub bernama Manchester City dan seorang filosof bernama Pep Guardiola. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kalian mungkin sulit juara ya. Mas Aryo, ini ngomong soal Eropa. Menurut Mas Aryo, siapa sih? Klub mana yang menurut Mas Aryo sekarang permainannya paling atraktif, yang menarik di seantero Eropa? Menarik. Kayaknya nggak. Kalau dari level permainan kayaknya nggak ada yang eksepsional banget gitu. Tapi kalau mainnya konsisten dan bagus, Arsenal menurut gue salah satu yang masuk kategori itu. Walaupun ya mentalnya harus tetap kita uji gitu ya. Tapi mereka hampir nggak pernah bermain jelek dan selalu atraktif dalam bermain. Gue selalu melihat tim ini oke dalam sisi bermain. Siapa lagi ya? Kalau bicara Munchen juga masuknya si Luis Diaz musim lalu, Olise itu nunjukin tim ini emang punya punya resource yang luar biasa dalam bermain gitu. Selalu atraktif juga, selalu high tempo, menekan. Kalau dua tim yang di Eropa menurut gue paling oke ya Arsenal dan juga Munchen sih. Kalau pemain siapa yang paling menarik? Lamine Yamal mungkin? Enggak juga, Enggak juga ya, sekarang turun ya. Anak muda satu nih. Turun naik juga, Mbappe turun naik juga. Siapa ya? Masa gue nyebut pemain Arsenal lagi? Gue jadi fans Arsenal nih gue lama-lama. Siapa kalau misalnya Arsenal? Gue Zubimendi. Tetap Zubimendi ya? Gue bilang tuh missing piece yang dibutuhkan oleh Arsenal. Tahun lalu mungkin Thomas Partey ada di posisi itu untuk bisa tampil lebih ngotot ya, untuk bisa menjadi tukang gebuknya gitu. Tapi sekarang mereka nggak butuh tukang gebuk, tapi butuh pemain yang bisa ngatur ritme. Ya Zubimendi itu pemain yang gue bilang ngubah semua yang ada di Arsenal musim ini. Ketenangan, distribusi bola yang ya ada beberapa kali salah oper gitulah, tapi kalau kita bicara persentase ya mungkin 98% gitu operannya, ketenangannya yang ngebuat mereka selalu bisa tampil dominan di lini tengah. Pemain yang paling gue suka, gue kan sukanya kan tipe-tipe pemain yang seperti itu tuh, Busquets, nggak kesorot tapi penting banget nih kalau lu nggak ada dia di tim. Rodri di City, gue tipe-tipe yang suka pemain-pemain kayak gitu. Xabi Alonso. Xabi,
Sabi banget tuh. Sabi banget. Sabi. Calon ganti slot ntar. Iya, betul. Betul ini. Betul nih kalian berdua nih. Jadi kalau misalnya, ini gue tuh selalu penasaran ya, karena kan gue nih hidup di era gitu ketika gue melihat langsung Messi, Ronaldo, dan itu blessing lah katanya gitu kan. Yeah. Nah gue sih expect sebenarnya Lamine Yamal ya. Gue nggak tahu ini apakah dia layus belum berkembang atau gimana, tapi bisa gak sih misalnya ini kan kalau kita bicara the next kan udah banyak banget the next Messi, the next ini, tapi gue sih di titik gak akan bisa nemu selevel Messi, Ronaldo. Nah, Lamine Yamal ini akan mendekati seperti apa seorang Lamine Yamal menurut Mas Aryo? Kalau dari sisi atribut yang lo punya dari lo lahir, dia sebetulnya ada di bracketnya Messi ya. Dia punya gocekan yang gila, dia punya segala macam yang udah melebihi umurnya lah ya dalam sisi bermain gitu. Kalau Ronaldo kan mungkin dari skill nggak sejago mereka, tapi disiplin dia yang ngebuat dia tuh bisa longevity-nya tuh panjang gitu. Lo bisa tampil seperti itu ya lo karena latihan tiap harinya luar biasa, lo jaga fisiknya luar biasa sehingga lo bisa terus bersanding dengan Messi gitu. Yamal punya potensi untuk menjadi Messi dari sisi bermain dia, dari sisi menjadi daya magis dalam serangan-serangannya Barcelona gitu. Tapi Messi kan bisa kejaga terus seperti itu ketika faktor penunjang lo di belakangnya juga oke juga. Ya dia beruntung punya Xavi, punya Iniesta, punya Busquets, ya Dani Alves di sini, semua yang bisa mendukung Messi untuk tampil bagus, merebut gelar demi gelar, ya karena surroundingsnya juga oke gitu. Yamal kan nggak punya privilege itu. Dia bagus seorang diri gitu. Oke, di sisi tengahnya mungkin mereka punya Pedri lah ya yang juga one of the best players juga. Lalu punya Rafinha juga bagus juga. Tapi kan lu nggak punya kemewahan, lu ditunjang dengan lini belakang dan juga wingback yang bisa ngebantu lo di setiap serangan seperti yang didapatin Messi gitu. Jadi Yamal harus create sendirian. Harus menjadi pemain yang poinnya 10 di setiap pertandingan gitu, dimana yang rata-rata lainnya cuma 6 dan 7 gitu kan. Kalau Messi kan dianya 10 tapi Xavi Iniesta-nya 8, 9 ya kayak gitu-gitu tuh ya itu bisa menunjang dia. Ya tergantung Barcelona ke depannya punya nggak surroundings yang bisa ngedorong Yamal untuk tetap bisa tampil seperti itu. Kalau ngelihat sekarang sih materinya ya banyak yang nggak sesuai dengan apa yang harusnya didapat sama Yamal kalau gue melihatnya seperti itu.